Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi pertidaksamaan linier satu variabel. Oke. Di sini ada sedikit permasalahan. Ya, saya bacakan soal ceritanya. Banyak siswa di kelas 7 Saudah kurang dari 40 orang. Jadi banyak siswa di kelas kalian ya, itu kurang dari 40 orang. Kalimat banyak siswa di kelas 7 Saudah kurang dari 40 orang ini jika dipisahkan dengan kata-kata adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita nyatakan ini dengan kata-kata, ada 3 objek yang dibicarakan, yaitu banyak siswa kelas 7 Saudah, kemudian kurang dari, dan nilainya ada 40. Oke. Kalau secara simbol matematika bisa kita tulis dengan N kurang dari 40. N-nya itu adalah banyak siswa kelas 7 Saudah. Nah, ini siswa kelas 7 Saudah saya nyatakan dengan N, sebuah variabel N gitu ya. Kurang dari matematika itu seperti ini, menghadap ke arah kanan. Untuk nilai 40, ditulis 40. Jadi kalau di persamaan kemarin kan pemisahnya itu tanda sama dengan. Sedangkan kalau di pertidaksamaan nanti tanda-tandanya kita tidak menemukan tanda sama dengan. Oke. Jadi itu pertidaksamaan. Oke. Pertidaksamaan adalah kalimat berupa yang menggunakan tanda, nah ini, lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Seperti itu. Pertidaksamaan yang memuat satu peubah dan pangkat variabelnya adalah satu disebut pertidaksamaan linier dalam satu variabel. Oke, teman-teman, saya harapkan biar fokus, teman-teman punya alat tulis, pegang alat tulis ya, dan juga note gitu untuk mencatat hal-hal penting yang saya sampaikan hari ini. Oke, jadi pertidaksamaan itu tidak ada sama dengan ya, tapi tandanya lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Setiap pertidaksamaan linier memuat variabel, sama ya seperti persamaan linier. Jadi memuat huruf di sana. Mengganti variabel yang menyebabkan di sini tulisannya ya sebentar. Itu benar disebut penyelesaian dari pertidaksamaan itu. Himpunan dari semua penyelesaian disebut himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu. Contoh nih, negatif 5 adalah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kurang 5 kurang dari, ini bisa kurang dari ya, 2x kurang 5 kurang dari negatif x tambah 2. Oke. Karena 2 kali 5 kurang 5 nilainya kurang dari negatif, ini negatif ya, negatif kali negatif 5 tambah 2 adalah pernyataan yang benar. Jadi di sini teman-teman perhatikan, negatif 5 ini adalah penyelesaian dari nilai x di pertidaksamaan ini ya. Sehingga pertidaksamaan yang ada di sini bernilai benar. Atau sebagai contoh lagi, 4 bukan penyelesaian dari pertidaksamaan 4 tambah, maaf, 4T kurang 12 lebih dari sama dengan 2T tambah 1. Karena ketika disubstitusi nilai T-nya dengan 4, nilainya tidak sama. Coba kita cek dulu ya. Maksudnya gimana nih? 2 kali 5 itu kan 10. 10 kurang 5. Di sini ya, saya selesaikan yang sini dulu. 2 kali 5 10, 10 kurang 5 10. Sini ya. Apakah kurang dari negatif kali negatif 5 tambah 2? Negatif kali negatif kan positif. 5. 5 tambah 2 7. Ini sepertinya salah, di sini harus 5 nih. Nih. 2 kali min 5 min 10. Min 10 kurang 5. Ya, min 10 kurang 5. Ini harusnya min 10. Saya hapus dulu. Sebentar. Oke.
ini min 5 itu penyelesaian untuk X. Oke. Di sini kan ada variabel X ya. 2X kurang 5 kurang dari min X tambah 2. Katanya min 5 itu penyelesaian dari si X. Berarti di sini coba kita cek, benar nggak sih kalau X-nya itu min 5, maka kedua pertidaksamaan ini nilainya benar. Oke, di sini ya, min 10, min 5, min 15. Itu ya. Apakah min 15 itu kurang dari 5 tambah 2, 7? Nah, berdasarkan garis bilangan, teman-teman udah belajar ya di garis bilangan, bahwa negatif 15 itu benar. Adanya letaknya itu di sebelah kiri garis kan? Dia berarti kurang dari positif 7. Berarti dia benar pernyataannya. Ya, maksudnya seperti itu. Sekarang 4 itu bukan penyelesaian dari pertidaksamaan 4T kurang 12 lebih dari atau sama dengan 2T tambah 1. Karena ketika kita mensubstitusi 4 pada nilai T, oke, kita dulu yang sebelah kiri ya teman-teman ya. Sebelah kiri tanda pertidaksamaannya. 4 kali 4, 16. 16 kurang 12, 4. Oke, 4. Apakah benar lebih dari atau sama dengan yang kanan nih? 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9. Nah, ternyata salah ya. 4 itu harusnya kurang dari atau sama dengan 9. Jadi 9 itu nilainya lebih besar. Gitu. Jadi pernyataannya bisa dicek ke atas lagi, ke soal lagi, benar atau salahnya. Menyelesaikan pertidaksamaan dengan menambah atau mengurangi. Waktu kita belajar pekan lalu itu persamaan juga penyelesaiannya ada 4 ya. Bisa menambah bilangan yang sama, bisa mengurangi bilangan yang sama, bisa mengali bilangan yang sama, dan juga membagi bilangan yang sama. Di pertidaksamaan pun sama, teman-teman. Hanya tadi bedanya adalah tanda penghubungnya. Oke, perhatikan pernyataan negatif 4 kurang 1. Negatif 4 kurang dari 1. Pernyataan ini benar. Ya, pernyataan ini benar. Dengan bukti, gambar garis bilangan di bawah ini menunjukkan apa yang terjadi jika kedua ruas ditambah dengan 2. Oke. Negatif 4 benar, kurang dari si 1. Karena negatif 4 itu letaknya sebelah kiri daripada si 1. Benar ya, kurang dari ya. Gambar di atas menunjukkan bahwa negatif 4 kurang dari 1. Jika kedua ruas ditambah 2, maka diperoleh pernyataan, oke, kita tambahkan coba, min 4 ditambah 2. Hasilnya min 2 kan? Oke. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Tetap saja nilainya pernyataannya kurang dari ya. Tetap selalu berada di sebelah kiri. Meskipun dia sudah ditambahkan 2. Saya tunjukkan pada pena. Ketika ditambahkan 2, tetap di sini dan juga di sini. Kondisinya adalah min 2 itu kurang dari, nah berdasarkan garis bilangannya ya. Tuh. Pada contoh di atas, menambahkan bilangan 2 pada kedua ruas tidak merubah kebenaran dari pernyataan. Jadi mau menambahkan 3, menambahkan 4, menambahkan 1, itu posisinya selalu kurang dari, gitu ya. Tidak merubah pernyataan kebenaran. Gitu. Jadi selalu berada di sebelah kiri. Kalau pernyataan ini sudah benar. Oke, sifat menambah atau mengurangi pada pertidaksamaan. Hati-hati ya. Ini harus ditanamkan oleh teman-teman 7 saudah. Sifat menambah atau mengurangi pada pertidaksamaan. Jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan tetap, gitu ya. Tetap. Artinya kalau dari awal udah lebih dari, ya terus akan lebih dari. Kalau dari awal sudah kurang dari, tetap saja kurang dari. Gitu. Jadi nggak ada yang berbalik tanda gitu ya. Jadi pertidaksamaan tanda tetap. Maksudnya itu sifatnya ya, mau ditambah atau dikurangi dengan suatu bilangan, maka tandanya itu tetap. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. A. Y tambah 2 lebih dari 6.
Teman-teman bacanya gitu ya, kurang dari sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Jadi sama dengan ini dipakai. Di mana X itu anggota himpunan A. Himpunan A-nya itu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Penyelesaiannya, yang A dulu. Y tambah 2 lebih dari 6. Oke. Y tambah 2 lebih dari 6. Biar dapat Y-nya, nah, waktu di persamaan kan menambahkan atau mengurangi bilangan yang sama. Nah, kalau diberi tidak sama aja sebenarnya. Tinggal tandanya sama dengan aja. Kalau di sini dari awal tandanya lebih dari ya, lebih dari ya. Nah, ini namanya lebih dari, teman-teman. Berarti kita fokus biar 2 di sini hilang. Berarti lawannya positif 2, yaitu negatif 2. Jadi kita mengurangi kedua ruas dengan bilangan 2. Oke, kurangi 2 di kiri, kurangi 2 di kanan. Hasilnya Y lebih dari 4 nih. Maksud dari sifat ini adalah tandanya tidak berubah, tetap lebih dari gitu ya. Penghubungnya itu tetap, tanda penghubungnya. Kalau angka-angkanya ya mengikuti saja. Jadi Y lebih dari 4. Tujuan penyelesaiannya, penulisannya gini. Huruf awal buka, itu belajar himpunan ya. Pakai notasi himpunan. Y, di mana Y lebih dari 4, Y-nya anggota bilangan real. Kenapa real? Karena secara grafik, bilangan real itu memuat bilangan positif, negatif, 0, pecahan, dan seterusnya ya. Jadi nilai Y itu kalau digambarkan grafik pakai garis ya, garis bilangan itu kayak gini. Nilainya itu Y itu dari 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. 5,1 itu masuk Y. 4,5 itu masuk Y. Ini yang 4 ke kiri enggak ya, karena kan penyelesaiannya itu Y lebih dari 4. Jadi dari 4 ke kanan. Kita akan jawab soal yang B. Oke, ini yang B. X kurang 3 kurang dari dengan 2. Oke. Fokus ya. Berarti kita akan mencari nilai X-nya. Dengan cara menambahkan 3 di ruas kiri, menambahkan 3 di ruas kanan, biar nanti X-nya sendiri yang kami sini. Kalau sudah, tanda ekuivalen ya, X kurang dari sama dengan 5. Tandanya tidak berubah, teman-teman, tetap hanya menambahkan 3 di kanan, 3 di kiri. Karena X harus anggota dari si himpunan A tadi ya, berarti kan di sini yang kurang dari 5 itu kita cek satu-satu nih. Nah, ini ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katanya. Tapi yang harus kurang dari atau sama dengan 5. Siapa saja yang kurang dari atau sama dengan 5. Berarti 5 masuk nih. Oke. Saya back dulu ya. Sebentar, saya back dulu. Di sini tadi Y itu lebih dari 4. Tapi di sini bukan penyelesaian ya, teman-teman saudah ya. Karena yang memenuhi itu hanya yang lebih dari 4. Berarti mulai dari 4,1, 4,2, dan seterusnya. Jadi kalau 4 doang itu belum memenuhi lebih dari 4. Gitu. Tapi kalau ada tanda seperti ini, kurang dari sama dengan 5, 5-nya ini masuk. Kan artinya kurang dari atau sama dengan 5. Berarti 5 ini masuk. Kalau tanda ini berarti 5-nya ikutan. Dari sini berarti siapa saja? 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, min 2. 6 sama 7 kenapa nggak masuk anggota? Nggak masuk himpunan penyelesaian? Karena tadi X-nya yang sudah ditemukan adalah yang kurang dari atau sama dengan 5. Jadi 6 tidak memenuhi HP atau himpunan penyelesaian ya. Oke, semoga paham sampai sini. Atau cara lain gini, karena anggota A sedikit. Halo? Suara siapa? Karena anggota A sedikit, mencari penyelesaian
penyelesaian dapat pula mencoba satu persatu. Contoh, ini cara apa rajin ya, cara anak rajin ini mah, benar-benar dicek satu-satu. Siapa yang anggota A itu masuk ke HP? Maksudnya gimana Bu cara ngeceknya nih? Oke, coba dulu min 2. Nah, ketika min 2 diganti ke X ini, min 2, min 3, benar nggak kurang dari sama dengan 2? Min 5 benar Bu, kurang dari sama dengan 2. Oh benar. Dicek lagi, min 1. Min 1 dikurang 3, benar nggak sih hasilnya kurang dari sama dengan 2? Benar gitu ya, dicek satu-satu gitu. Tapi nggak efisien banget ya, mendingan kayak gini langsung. Dengan menambahkan 3 ruas kiri, 3 ruas kanan, plus 3 plus 3 gitu. Jadi cari aja yang kurang dari atau sama dengan 5 siapa aja. Ini tadi 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ini kalau yang udah kepepet itu udah lupa gitu gimana. Oke, kita next. Ini tadi ngecek anggota himpunan A yang masuk ke himpunan penyelesaian. Oke, kita masuk ke menyelesaikan pertidaksamaan tapi dengan cara kali atau bagi. Sama aja ya seperti persamaan. Tapi kita harus paham dulu sifat yang ada ketika kita mengalihkan atau membagi ruas dalam pertidaksamaan. Nih, udah saya kotakin nih ya. Ini penting banget nih. Pertidaksamaan, jika kedua ruas kita kali, kita bagi dengan bilangan positif yang sama dan bukan 0, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Perhatikan ya. Sifatnya, jika kedua ruas dikalikan atau kita bagi dengan bilangan positif yang sama dan bukan bilangan 0, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Tadinya lebih dari, kalau kita kalikan dengan sama-sama kali 3, positif 3 kali positif 3, nggak berubah. Kecuali awalnya positif dikalikan dengan bilangan negatif gitu. Nah, baru dia berubah tanda. Nanti coba lihat ya. Yang kedua, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama dengan 0, maka pertidaksamannya berubah atau menjadi sebaliknya. Yang perlu dicatat itu, kalau dikalikan atau dibagi bilangan yang sama, bilangan positif yang sama dengan 0, dia nggak berubah. Tapi kalau kita kali atau bagi dengan bilangan negatif, kali atau 2, atau berbalik tandanya. Itu sifat kalau kita mengali atau bagi di suatu penghubung pertidaksamaan. Sebagai contoh, ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut dan gambar grafik penyelesaiannya pada garis bilangan. Oke. Ini X per 2 kurang dari negatif 1. Soal yang B, negatif 2 per 3X lebih dari sama dengan 2. Penyelesaiannya, yang pertama ya, X per 2 kurang dari min 1. X per 2 itu sama saja berapa kemarin? Setengah X. Setengah X kurang dari min 1. Berarti caranya akan kali atau bagi nih, biar nanti X-nya itu sendirian di sebelah kiri. Nah, kalau pembagian itu berarti lawannya perkalian. Berarti kalian harus mengalihkan kedua dengan bilangan 2. Kali 2 di sebelah kiri, kali 2 di sebelah kanan. Ingat, karena dikalikannya dengan bilangan positif, maka tanda tidak berubah. Nah, ini sifatnya yang dimaksud dengan sifat pada catatan yang sebelumnya ya. Nah, karena dikalikan dengan bilangan 2, maka tandanya nggak berubah. Maksudnya Bu, tandanya nggak berubah nih. Dari awal sudah kurang dari ya. Kurang dari. Ini kurang dari. Tetap akan terus kurang dari gitu. Tidak berubah tandanya. Nah, tinggal selesaikan. 2 kali X per 2 kurang dari 2 kali min 1. 2 dibagi 2 kan 1 ya. Jadi X kurang dari min 2. Himpunan penyelesaiannya
himpunan, kurung perawal buka, X di mana X kurang dari min 2, X anggota bilangan real. Hati-hati, min 2-nya tidak termasuk. Makanya di sini bulatannya kosong nih, bulatannya putih. Artinya min 2 itu nggak masuk ke penyelesaian. Mulai dari berapa, Bu? Min 2,1, min 2,2 itu sampai ke arah kiri terus. Nah, itu. Tapi min 2-nya nggak masuk ya. Karena di sini tandanya kurang dari. Kecuali tandanya sama dengan di bawahnya nih. X kurang dari sama dengan min 2, berarti min 2-nya kepakai. Ini hitam semua di sini. Gitu. Itu cara mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Tanda tidak berubah. Kita lihat yang B. Negatif 2/3X lebih dari sama dengan 2. Kita lihat sama dengan 2. Di sini prosesnya pembagian sama ya. Kita akan mengalihkan bilangan yang sama, yaitu kali 3 di kiri, kali 3 di kanan. Yang sebelah kiri ekuivalennya min 2x, sebelah kanan 6. Berarti di sini agar mendapatkan nilai x-nya, nah hati-hati di sini. Perhatikan deh, ada tanda yang berbalik, teman-teman saudara. Ada tanda yang berubah. Awalnya lebih dari sama dengan, tapi jadi berbalik kurang dari sama dengan. Mengapa? Karena ada proses membagi kedua ruas dengan bilangan negatif. Nih, kedua ruas dengan bilangan negatif menyebabkan tandanya berbalik atau berubah. Berbalik. Masih memperhatikan ya? Nanti kalau hari Jumat ada latihan pertidaksamaan, teman-teman harus ingat nih. Kalau tadi kan dikali 3 positif, kali 3 positif nggak berbalik tandanya. Tapi yang ini dibagi bilangan negatif 2. Bilangan negatif yang sama, berbalik tandanya. Awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Oke, penyelesaiannya negatif 2 bagi negatif 2, 1 X, 6 bagi min 2, min 3. Penulisannya, himpunan penyelesaian sama dengan kurung perawal buka, X di mana X kurang dari sama dengan negatif 3, X anggota bilangan real. Kurang dari sama dengan negatif 3. Oh, ini berarti salah nih saya nih. Harusnya tandanya perbaiki. Harusnya tanda penyelesaian itu dari sini. Nah, ini salah nih. Ini salah. Dan tanda bulatannya saya bilang penuh. Kayak gini. Ini bulatannya ya. Kenapa artinya bulat dan tidak penuh apa, Bu? Kalau bulatnya penuh, ada tanda sama dengannya. Min 3-nya ikut. Tuh, min 3-nya ikut penyelesaian. Kalau yang bolong kayak gini tuh artinya tidak ada tanda sama dengan di bawah. Dia tidak termasuk. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya edit nih. Semoga terlihat editannya. Bahwa sesuai dengan grafik penyelesaiannya, X kurang dari sama dengan negatif 3. Berarti dari min 3 ke kiri. Gitu. Oke, alhamdulillah penyelesaian materi pertidaksamaan berikut contohnya juga sudah saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan latihan soal nanti tentang pertidaksamaan linier ya. Kalau dapat disimpulkan, persamaan dan pertidaksamaan itu sama. Kali, bagi, kurang, tambah. Hanya saja tadi ada sifat yang harus teman-teman kuasai ketika membagi suatu, mengalir atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif ya. Itu tanda harus berubah gitu. Itu saja materi hari ini.